Selamat datang di Serang, sebuah kota yang berdenyut kencang tak hanya sebagai ibu kota Provinsi Banten, tetapi juga sebagai permata yang kaya akan sejarah dan dinamika modern. Terletak strategis di luar utama Pulau Jawa, Serang adalah titik pertemuan antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang menjanjikan. Kota ini dulunya merupakan jantung Kesultanan Banten, sebuah imperium maritim yang pernah berjaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Namun, Serang hari ini jauh melampaui sekedar peninggalan sejarah. Ia adalah kota metropolitan yang terus berkembang, dengan pusat-pusat pemerintahan yang sibuk, fasilitas pendidikan yang terus bertumbuh, dan denyut nadi ekonomi yang semakin kencang. Inilah Serang, kota yang tak pernah tidur, tempat modernisasi bertemu tradisi, dan di mana jutaan impian berusaha menemukan tempat. Sebuah kota yang memancarkan optimisme, namun seperti kota-kota besar lainnya, ia juga menyimpan cerita-cerita lain yang tak selalu terlihat di permukaan. Di balik gemerlap pembangunan dan optimisme yang terpancar dari setiap sudut kota Serang, terselip sebuah realita yang sering kali terlupakan atau mungkin sengaja dikesampingkan. Sebuah potret kehidupan yang menantang pandangan kita tentang kemajuan dan keberpihakan sosial. Mereka adalah gelandangan dan pengemis, wajah-wajah yang tak jarang kita jumpai di persimpangan jalan yang ramai, di bawah jembatan layang yang sibuk, atau di depan toko-toko yang megah. Keberadaan mereka adalah sebuah pertanyaan besar yang menggantung di tengah kota yang terus berbenah. Siapa mereka? Dari mana mereka datang? Dan mengapa di tengah janji-janji pembangunan mereka masih berjuang hanya untuk bertahan hidup di jalanan kota Serang ini? Dokumenter ini akan membawa kita menyelami lebih dalam, mencoba memahami dan mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi kota ini. Inilah kisah mereka, gepeng, gembel, dan pengemis di kota Serang. Wawancara pertama kali dilakukan oleh pihak kami kepada salah satu pengemis di kota Serang. Ia adalah R, pengemis yang telah berusia 45 tahun dan sejak lama mengemis di kota Serang. Saya mengemis karena tidak punya pilihan lain. Dulu saya kerja serabutan, bantu angkut barang di pasar. Tapi karena sakit dan usia makin tua, saya nggak kuat lagi. Nggak ada keluarga yang bisa bantu. Jadi satu-satunya cara buat makannya dengan minta-minta. Setiap pagi saya jalan dari kontrakan kecil ke perempatan lampu merah. Berdiri di sana sampai sore. Kadang kalau beruntung bisa dapat 30-40 ribu. Tapi kalau hujan atau sepi, bisa cuma dapat 10 ribu. Makan ya seadanya. Kadang cuma nasi bungkus sama air putih. Tidur juga kadang gak tenang karena mikirin besok harus bagaimana. Saya sih cuma pengen hidup layak, gak harus minta-minta terus. Kalau bisa ada yang bantu modal usaha kecil, jual gorengan atau rokok keliling, saya mau. Asal bisa makan dari hasil sendiri, saya senang.
Selain dari sisi informan langsung, kami juga mewawancarai akademisi, yakni Ibu Rahmawati Esos MSI, selaku dosen FISIP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Daya tarik kota besar bagi pendatang tapi tidak punya skill itu membuat maraknya gelandangan dan pengemis. Itu tinggal di Cilegon itu saya melihat gitu. Memang mereka itu sengaja dieksploitasi untuk bisa mendapatkan uang. Saya pernah wawancara juga waktu itu, pernah riset juga ya terkait dengan masalah sosial gitu. Itu ketika ditanya sebenarnya orang tuanya dari keluarga yang nggak mampu nggak sih, gitu istilahnya ya. Enggak. Ada yang ya memang ibunya tuh bisa memberikan penghidupan gitu, keluarganya itu keluarga yang mampu untuk bisa jangan sampai anaknya menjadi gelandangan atau pengemis. Tetapi karena faktor lingkungan, pertemanan begitu, akhirnya kemudian tertarik ya, merasa nyaman, merasa bebas, merasa bisa mengekspresikan diri, itu kemudian mereka bergabung pada kelompok anak-anak PAM. Sebenarnya fenomena orang tua yang punya banyak anak kemudian mengeksploitasi anak itu juga terjadi di Kota Serang. Oke, sikap pelaksana ini berarti kita sebagai pelaksana kebijakan kan? Nah, kalau di Perda itu pelaksana kebijakannya tadi leading sektornya adalah dinas sosial dan Satpol PP. Di Satpol PP sebagai penegak perda, mereka juga sudah melakukan upaya mereka punya jadwal untuk melakukan razia. Memang razianya tidak rutin per bulan, tidak, atau per minggu enggak, karena kembali ke kapasitas ya. Jadi keterbatasan personil, keterbatasan anggaran itu menjadi salah satu faktor juga yang membuat razia untuk penanganan gelandangan dan pengemis itu nggak bisa dilakukan setiap bulan. Sikap pelaksana sudah bagus belum? Sudah. Kala itu sudah memahami apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi amanat dari Perda begitu. Dan sulit untuk mengedukasi mereka yang sudah merasa nyaman dapat duit dengan menjadi pengemis. Kemudian juga mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan bantuan lewat lembaga-lembaga yang resmi saja. Kan mereka jelas tuh kayak Basnas, Lasnas atau apapun itu kan penyalurannya resmi. Sasarannya bukan yang tidak terdata, yang terdata begitu. Oh, masalah ya yang kalau dari sudut pandang saya untuk penanganan masalah gelandangan dan pengemis itu memang yang paling mendasar yang harus dilakukan itu adalah pemerintah memperluas lapangan pekerjaan ya, meskipun itu sekarang agak sulit ya dengan range kualifikasi tenaga kerja dan syarat di kita itu jumlahnya tinggi banget ya kan. Pemerintah harus mengembangkan kondisi ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan itu banyak ya. Yang kedua adalah mengedukasi sebenarnya. Kembalinya mengedukasi ya, mengedukasi kalau di pandangan akademisi sebagai riset and development itu edukasi. Memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan begitu. Penyuluhannya tidak hanya ke pengemis dan gelandangan, tetapi ke keluarganya. Baik, jadi di sini ada 5 indikator menurut teori dari Van Metern dan Van Horn. Yang pertama, di sini ada standar dan sasaran kebijakan. Peraturan daerah ini secara normatif sudah menetapkan larangan untuk memberi uang kepada pengemis. Namun, dalam pelaksanaannya belum memiliki indikator atau tolak ukur keberhasilan yang jelas. Tidak ada evaluasi dari program rehabilitasi yang dijalankan. Lalu, sasaran kebijakan belum sepenuhnya kontekstual. Banyak pengemis di Kota Serang sebenarnya memiliki kapasitas untuk bekerja,
tetapi mereka memilih untuk mengemis karena lebih mudah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan belum cukup menyentuh akar persoalan sosial budaya di lapangan. Lalu, peraturan daerah belum cukup kuat untuk menjadi acuan dari implementatif. Dinas sosial memang sudah menjalankan pelatihan dan rehabilitas, tetapi belum memperhatikan keberlanjutan pasca pelatihan, seperti dukungan modal atau pemantauan pasca program. Baik, jadi yang kedua ini ada sumber daya. Kesiapan sumber daya sangat penting, seperti rumah singgah contohnya. Ada secara fisik, akan tetapi tidak terurus karena kurangnya sumber daya manusia. Kegiatan rehabilitas pun terbatas karena minimnya dukungan anggaran dan personel. Lalu, tantangan utamanya adalah keterbatasan anggaran dan jumlah personel. Razia pengemis tidak bisa dilakukan secara rutin karena personel Satpol PP yang terbatas. Lalu, tantangan utamanya adalah keterbatasan anggaran dan jumlah personel. Razia pengemis tidak bisa dilakukan secara rutin karena personel Satpol PP yang terbatas dan kegiatan rehabilitas tidak berkelanjutan akibat minimnya dana. Selanjutnya ada kapasitas sumber daya sangat menentukan untuk efektivitas. Tanpa sumber daya dan anggaran yang cukup, program hanya berjalan di atas kertas. Kebijakan akan sulit diimplementasikan secara menyeluruh jika tidak didukung secara struktural dan teknis. Indikator yang ketiga yaitu adalah hubungan antar organisasi. Penanganan gepeng semestinya melibatkan banyak lembaga seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Pemberdayaan. Namun realitanya sinergi itu belum terbangun dengan baik. Di sub misalnya, belum aktif mengatur zona rawan pengemis seperti di lampu merah maupun di area-area lainnya. Dan juga akademisi dan juga masyarakat sipil dapat menjadi penghubung dan juga pengawas yang mendorong koordinasi misalnya lewat riset, penyuluhan, ataupun rekomendasi kebijakan berbasis data. Indikator keempat yaitu adalah karakteristik agen pelaksana. Birokrasi lokal belum terbiasa melakukan evaluasi terhadap program. Banyak pelatihan sudah dilakukan, tapi tidak diikuti dengan pertanyaan sederhana. Apakah pelatihan itu berhasil mengubah hidup peserta ataupun hanya angan-angan belaka? Keterbatasan budaya kerja yang hanya fokus pada pelaporan administratif juga menjadi salah satu hambatan internal terbesar dalam indikator ini. Indikator sikap pelaksana. Nah, dalam studi implementasi kebijakan rehabilitasi sosial, sikap dan komitmen pelaksana di lapangan sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Tanpa komitmen yang kuat, program tidak akan berjalan maksimal. Semisalnya pelatihan yang diadakan tidak diikuti dengan upaya memastikan peserta benar-benar mampu mengembangkan keterampilannya. Meskipun terdapat kecenderungan adaptasi dari pelaksana terhadap kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, keterbatasan kapasitas menjadi hambatan yang paling utama. Sementara dari pihak gelandangan dan pengemis sendiri muncul resistensi karena mereka merasa lebih mudah mendapatkan penghasilan di jalan daripada melalui pekerjaan formal. Sikap pelaksana yang konsisten dan berintegritas mampu membentuk persepsi publik yang positif terhadap efektivitas program, sehingga masyarakat melihat program tersebut sebagai upaya yang serius. Sebaliknya, jika pelaksana hanya bertindak saat mendapat tekanan publik, akan meragukan keberhasilan dan kesungguhan program tersebut. Nah, yang terakhir itu ada indikator faktor sosial, ekonomi, dan politik. Nah, konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal di Kota Serang sangat mempengaruhi dinamika implementasi kebijakan rehabilitasi sosial, di mana banyak masyarakat urban yang datang dengan harapan ekonomi lebih baik justru berakhir menjadi gelandangan dan pengemis karena kurangnya keterampilan dan kemauan bekerja keras. Hal ini mencerminkan kegagalan pembangunan sumber daya manusia. Nah, faktor lingkungan eksternal lebih banyak menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan ini karena budaya memberi uang di jalan, kurangnya edukasi, serta ketimpangan ekonomi mengurangi efektivitas upaya pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi yang komprehensif seperti memperluas lapangan pekerjaan yang kualifikasinya realistis, memberikan edukasi kepada masyarakat dan keluarga gelandangan dan pengemis, melibatkan sektor swasta melalui program CSR dengan dinas sosial sebagai penghubungnya, serta melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program sosial berjalan optimal. Adapun pendapat dari kami selaku peneliti dalam dokumenter, ini memberikan beberapa solusi-solusi yang dapat dilakukan. Apa yang bisa dilakukan dari kampus? Sebagai mahasiswa, kita sadar bahwa peran kita mungkin tidak secara langsung seperti pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti kami tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di dalam ruang kampus adalah tempat di mana dapat tumbuhnya gagasan dan juga aksi. Nah, solusi dari kita yang telah kita diskusikan yaitu sebagai mahasiswa yang pertama dengan adanya kampanye edukasi publik. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dengan cara mengubah cara pandang masyarakat. Nah, di mana itu bisa dilakukan dengan cara memberi uang secara bijak kepada orang-orang jalanan lewat kampanye di media sosial, seminar kolaboratif, dan juga publikasi digital. Kami bisa mengajak masyarakat untuk memberi secara lebih bijak ke depannya. Hal yang lainnya dapat dilakukan juga melalui program CSR perusahaan. Jadi kita tidak bisa asal untuk memberikan uang di jalanan melalui orang-orang yang kita temui. Nah, yang kedua, riset terapan dan juga monitoring mandiri, di mana mahasiswa itu bisa melakukan riset lapangan soal efektivitas pelatihan keterampilan yang sudah dijalankan. Apakah peserta benar-benar mendapat manfaat? Apakah mereka bisa kembali mengemis atau hal-hal tersebut tidak bermanfaat untuk mereka? Hal ini bisa dilihat hasilnya, apakah bisa disampaikan lewat policy brief. Jika memang bisa, kita dapat melakukan hal tersebut demi kepentingan kita dapat tersampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, solusi yang ketiga, kita bisa membuat program magang atau KKN di Dinsos. Nah, banyak mahasiswa terutama dari jurusan administrasi publik, sosiologi, dan kesejahteraan sosial bisa dilibatkan dalam program berbasis komunitas untuk mendapatkan pelatihan atau pendataan gepeng. Nah, ini tuh bisa menjadi kolaborasi langsung antara kampus dengan pemerintah. Nah, yang terakhir ini kita memberi solusi yaitu dengan mengadakan forum advokasi kebijakan. Nah, mahasiswa bisa membentuk forum ini dengan NGO lokal dan komunitas sipil lain untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan real gepeng. Nah, misalnya dengan mendorong perbaikan rumah singgah atau evaluasi pelatihan yang benar-benar berkelanjutan. Dari wawancara dengan Bu Rahmawati, kami mendapat banyak insight tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan lembaga formal. Berikut beberapa poin penting dari beliau. Yang pertama yaitu perbaikan standar dan sasaran kebijakan. Perda nomor 2 tahun 2010 perlu direvisi agar memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Seperti berapa banyak gepeng yang berhasil direhabilitasi secara ekonomi, bukan hanya yang tertangkap dalam razia. Dan yang kedua yaitu ada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya. Pemerintah perlu menambah SDM dan anggaran di Dinsos. Rumah singgah harus difungsikan dengan pendekatan layak huni dan juga pelatihan kerja mesti disertai dengan tindak lanjut seperti bantuan modal atau penyaluran kerja. Yang ketiga yaitu adanya penguatan koordinasi antar lembaga Satpol PP, Dishub, Dinsos, dan juga Dinas Pemberdayaan harus bekerja dalam satu jalan yang bersamaan. Dishub bisa mengatur zona larangan bagi aktivitas gepeng di traffic light, sementara Dinsos menyiapkan program intervensinya. Dan solusi yang keempat, evaluasi budaya birokrasi dan etos kerja. Evaluasi tidak boleh hanya untuk formalitas. Instansi pelaksanaan harus mulai mengubah budaya kerja dari hanya melaporkan kegiatan menjadi benar-benar mengukur dampak. Ini perlu pelatihan SDM dan pengawasan internal yang lebih kuat. Dan yang kelima, penanganan lingkungan sosial dan ekonomi. Masalah gepeng ini seringkali bersumber dari kondisi ekonomi keluarga dan juga minimnya keterampilan.
Bu Rahma berkata dan menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha melalui program CSR untuk menciptakan pelatihan yang sesuai pasar. Dan yang keenam, edukasi keluarga dan juga masyarakat. Banyak sekali anak kecil diajak pengemis oleh orang tuanya. Karena itu, edukasi tidak cukup untuk individu gepeng saja, tapi juga untuk keluarga mereka agar paham pentingnya pendidikan dan kerja formal. Jadi, menyelesaikan masalah gepeng ini bukan soal menyingkirkan dari jalan, tapi tentang membangun jalan baru bagi mereka. Mahasiswa bisa menjadi jembatan antara teori dan juga praktik, sementara para ahli dan pejabat publik juga harus berani meninjau ulang pendekatan mereka dari yang bersifat represif menjadi rehabilitatif dan partisipatif. Kami percaya dengan sinergi yang tepat, Kota Serang bisa jadi contoh kota yang tidak hanya memindahkan gepeng dari jalan saja, tapi membantu mereka untuk bangkit dan bertahan secara mandiri. Kurang lebihnya, terima kasih.